Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan rumput di Jakarta International Stadium tidak memenuhi standar FIFA. Basuki mengatakan rumput JIS akan diganti untuk gelaran Piala Dunia U17. Hari ini dirinya melihat JIS stadion yang sangat bagus, namun evaluasi kira-kira nanti diperiksa. Dievaluasi mudah-mudahan sudah memenuhi standar. Salah satunya yaitu rumput. Kondisi rumput sekarang menurut evaluasi ahlinya yang juga mengevaluasi 22 stadion, termasuk yang memasang rumput GBK untuk Asian Games jelas tidak masuk standar FIFA. Kalau dengan kondisi sekarang, Basuki mengatakan berdasarkan ahlinya, rumput JIS akan diganti semua. Ia mengatakan rumput harus diganti untuk memenuhi standar FIFA jika ingin dipakai 3 bulan ke depan. Namun ada solusinya, akan diganti semua rumput tersebut sesuai ahlinya, Pak Kamal sebagai ahli dan agronomi rumput di stadion. Menurutnya harus diganti, kalau mau 3 bulan bisa dipakai. Untuk jangka pendek saja, mungkin jangka panjang harus diubah rumputnya. Jadi yang sekarang tidak memenuhi kriteria FIFA, untuk itu akan diganti rumput yang lain untuk dipakai U17. Basuki mengatakan tim teknis dari PSSI sudah mengecek lapangan JIS. Ia mengatakan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar memenuhi standar FIFA. Ia mengatakan sudah ada pengalaman dan renovasi untuk memenuhi standar FIFA, yakni saat mempersiapkan Piala Dunia U20. Ia mengatakan saat itu PUPR melakukan renovasi pada 19 stadion diantaranya Jakabaring, Jalak Harupat, Manahan hingga Bung Tomo Surabaya. Masing-masing 4 lapangan latihnya semua sudah dipenuhi standar FIFA. Dengan pengalaman itu, ia mengevaluasi 165 stadion di Indonesia yang kemudian diprioritaskan 22 yang akan direnovasi plus Kanjuruhan. Namun manajer proyek JIS dari PT Jakarta Propertindo, Ari Wibowo mengatakan JIS menjadi stadion di Indonesia pertama yang menggunakan rumput hybrid. Kemudian untuk hal lainnya seperti fitur-fitur sangat melimpah ya kalau di JIS. Seperti kita berdiri saat ini, kita menggunakan jenis rumput hybrid. Ini juga pertama kali di Indonesia. Ini perpaduan antara rumput sintetis dengan rumput alami, di mana persentasenya atau komposisi ini 95% rumput alami, 5%-nya rumput sintetis. Kenapa pakai hybrid? Karena ini juga rekomendasi FIFA. Di luar sudah banyak yang memakai jenis rumput hybrid karena memiliki sejumlah kelebihan, di antara yang pertama durability-nya, memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dari rumput alami dari sisi pemakaian ya, waktu durasi jamnya. Yang kedua, mampu meresapkan air dengan baik sehingga mengurangi genangan pada saat musim hujan, karena kita beriklim tropis ya di Indonesia, khususnya di Jakarta ini. Bagaimana curah hujannya itu sangat kami perhatikan agar air ini dapat meresap dengan cepat ke dalam permukaan. Kemudian dari sisi recovery dan juga ketahanan itu juga lebih bagus dari rumput alami. Jadi kami pastikan bahwa rumput yang ada di Jakarta International Stadium ini sudah sesuai dengan standar, baik di lapangan utama maupun di lapangan latih, itu kualitasnya sama. Rumput hybrid merupakan perpaduan antara rumput sintetis dan rumput alami. Standar pemakaian rumput JIS merupakan rekomendasi FIFA, termasuk campuran rumput sintetis dan alami hingga masalah ketebalannya. Komposisi rumput hybrid JIS meliputi 5% rumput sintetis berjenis Limonta dari Italia dan 95%-nya rumput alami berjenis Zoysia matrella dari Boyolali, Jawa Tengah. Perlu diketahui, untuk rumput alami asal Boyolali ini dihasilkan oleh para petani dalam negeri yang sudah berpengalaman dan khusus membuat rumput sepak bola. Terdapat beberapa alasan JIS menggunakan rumput hybrid, yaitu tidak hanya tentang tren lapangan sepak bola modern. Pertama, lapangan dengan rumput hybrid memiliki daya tahan 3 kali lipat dibandingkan rumput lapangan pada umumnya. Artinya, lapangan JIS dapat digunakan untuk rentang waktu yang lebih lama hingga 1000 jam pertandingan. Kedua, rumput hybrid memiliki daya serap air yang baik. Artinya, air akan lebih cepat turun hingga lapisan terbawah rumput. Sesuai standar FIFA, genangan air di lapangan JIS dirancang tidak lebih dari 10 detik dan digunakan untuk 2 kali pertandingan sepak bola berskala internasional dalam 1 hari. Alasan ketiga, rumput hybrid sangat cocok dengan kondisi iklim pesisir, mengingat lokasi JIS berada tidak jauh dari pesisir pantai utara Jakarta. Terakhir, penggunaan rumput hybrid akan membuat biaya pemeliharaan lebih efektif dan terjangkau. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, menyatakan Jakarta International Stadium adalah local standing yang megah dan memenuhi standar FIFA. Yunus mengakui JIS adalah stadion apik
Namun, di sisi lain ada kekurangan yang masih disoroti PSSI. Kalau soal stadion, harus diakui, JIS megah layaknya stadion di Eropa. Demikian juga rumput stadion, semua berstandar FIFA. Namun, yang disoroti adalah sarana dan prasarana perimeter stadion yang belum selesai 100%. Ada kawasan pemukiman yang sangat padat dengan jalan yang sempit. Coba kita bayangkan kalau sekian puluh ribu supporter yang datang masuk untuk menonton, dan itu tadi flow-nya, mudah-mudahan Anda sudah ke sana lihat sendiri, flow keluar masuk hanya satu pintu dari jalan akses utamanya masuk ke dalam. Kemudian ada beberapa pagar pembatas lantai 2, lantai 3 yang Anda juga lihat sendiri tidak begitu terlalu kuat, dan itu bahaya sekali ketika ada event sepak bola yang apalagi di sana timnas yang bermain. Mungkin ada kegembiraan, ada luapan kegembiraan yang di supporternya tiba-tiba mereka goyang pagar ada lain-lain dengan ratusan orang atau ribuan seperti itu kami belum waktunya. Kami yang untuk saat ini belum sesuai dengan karakter supporternya Indonesia. Kemudian ketika nanti tim tamu lah misalnya langsung berhenti di areal umum. Di sana ada pemain-pemain hebat yang juga ada ribuan supporter melihatnya. Kan itu keamanannya kurang begitu bagus. PSSI pun berharap masukan yang diberikan kepada JIS tidak disikapi secara salah oleh berbagai pihak, termasuk netizen. Ini hanya masalah waktu saja, cepat atau lambat, JIS akan menjadi tempat bagi timnas berlaga, apakah untuk senior, tim U23, U20 maupun U16. Polemik PSSI dan JIS berlangsung dalam beberapa hari belakangan ini. Berdasarkan hasil inspeksi Tim Infrastructure Safety and Security PSSI, JIS belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur, seperti area penurunan pemain, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di barat utara. Bahkan area kerumunan timur belum dapat digunakan, perimeter tribun perlu pengkajian ulang, pagar perimeter di bawah konsors barat tidak kokoh, dan sarana prasarana pendukung macam kantung parkir, transportasi umum, dan jalan akses menuju stadion belum sesuai standar. Dengan alasan itu, PSSI belum berani menyelenggarakan laga timnas Indonesia di stadion berkapasitas 82.000 penonton itu. Dunia U20 dan jumlahnya itu lebih dari 4 bahkan sampai 6. Jadi sebetulnya nggak ada masalah GBK dipakai Coldplay karena kita punya 4 sampai 5 stadion lain yang memenuhi syarat. Dan kalau misalkan JIS mau ditambahkan sebagai alternatif, itu yang terbaik. Artinya masing-masing grup terdiri atas 4 tim dan masing-masing bermain di satu stadion, itu yang terbaik. Tapi kalaupun dipakai 4 sampai 5 stadion saja nggak masalah, itu bisa, sangat mungkin dilakukan secara teknis sepak bola. Jadi balik lagi, kalau saya melepaskan diri dari urusan politiknya, Bang Arya benar, kita cukup 4 sampai 5 stadion untuk menggelar event yang pesertanya 24 tim itu, nggak ada masalah. Mungkin yang jadi masalah sekarang adalah kita pengen di Jakarta itu juga digelar event ini. Jadi kalau misalnya GBK dipakai buat Coldplay, maka kita harus punya alternatif. Yang adanya JIS gitu ya. Iya, JIS menurut saya alternatif yang terbaik. Jangan lupa bahwa FIFA ini menyelenggarakan Piala Dunia U17 itu akan beda standarnya dengan U20 atau yang senior. Standar keamanannya juga memang pasti diperhatikan, tapi tidak akan seberat yang senior. Karena penontonnya U17 tidak akan sebanyak kalau senior. Tidak akan ada ribuan orang Brasil yang berduyun-duyun ke Jakarta, tidak akan ada. Tidak akan datang ribuan orang dari Mali berduyun-duyun mendukung timnasnya ke Jakarta, enggak akan. Beda dengan Piala Dunia Senior. Jika kembali ketika Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia pernah menjanjikan dalam 2 tahun sudah bisa membangun stadion sepak bola untuk klub Persija. Bagi klub sebesar Persija, semestinya punya stadion sendiri, masa tidak punya, kata Jokowi. Dikerjakan, tidak segera dimulai. Dan kita tidak berani memutuskan ya stadion ini tidak akan mulai terus karena masih menunggu. Menurut saya tidak seperti itu. Jadi sudah saya sampaikan kepada Kepala Dinas, dimulai dulu karena ini kita sudah ada 2 sertifikat yang sudah pasti dan sudah jelas. Ia mengaku anggaran yang disediakan sekitar 1,2 triliun rupiah. Uang itu cukup untuk membangun sebuah stadion berstandar internasional. Ditanya soal kapasitas stadion, ia mengatakan
yang penting bisa dipakai. Jokowi pernah berjanji akan membuat stadion yang dilengkapi lahan terbuka hijau. Stadion itu sekaligus akan menjadi markas Persija. Ia mengatakan lokasinya sudah ada. Dia akan menjadikan Persija sebagai tim yang berprestasi. Selain dukungan fasilitas berupa stadion, akan disediakan pula pemain yang berkualitas. Setelah Persija berprestasi, ia meyakini sponsor akan berbondong-bondong datang. Ibaratnya Persija sebuah produk, kalau produknya bagus tinggal dikemas dan dijual. Namun, sampai Jokowi akan purna tugas sebagai presiden, janji tersebut tidak kunjung terlaksana. Malahan Anies Baswedan yang menunaikan janji Jokowi. Perjuangan ini diawali modal pertama, modal terutama untuk bisa bekerja membangun stadion ini adalah dukungan yang luar biasa dari The Jackmania. Dari mulai saat direncanakan, dari saat janji itu diungkapkan 5 tahun yang lalu, janji membangun stadion itu diungkapkan, dan The Jack bersedia mempercayai janji itu. The Jack bersedia untuk ikut mengawal janji itu. Klub Persija Jakarta sebelumnya sudah memiliki stadion sendiri di Menteng. Namun kemudian stadion ini dirobohkan dan kini dijadikan Taman Menteng. Adapun Stadion Lebak Bulus sebentar lagi nasibnya juga akan sama, dirubuhkan untuk kemudian dijadikan stasiun Mass Rapid Transit. Bahkan saat Jokowi menjadi presiden dan digantikan oleh Basuki Cahayapurnama, Persija sempat berkonflik dengan Ahok. Persija dari punya mereka, masa sih nggak ada goodwill-nya punya Pemprov? Kan lucu gitu loh. Saya juga bingung. Kalau memang nggak boleh Pemprov punya saham, ya kan kita punya BUMD. Kenapa sih Persija dulu nggak dikuasai oleh BUMD semua? Orang Persija punya kita kok. Kenapa kasih perorangan begitu? Namun berbeda dengan Anies Baswedan. Sama juga, gue kasih tahu ya, pertandingan terakhir kalau bukan Pak Anies yang telepon kita nggak akan bisa main di GBK. Gue bicara jujur, pertandingan terakhir kalau Pak Anies yang telepon kita nggak akan bisa main di GBK. Tornya ketika dia disayembarakan itu sudah ada panduan bahwa stadion ini harus memenuhi standar FIFA. Seperti tadi saya katakan, kita punya aset besar, kalau tidak bisa digunakan untuk event internasional ya mubazir lah anggarannya. Dan tidak mungkin DKI pada waktu itu bertindak tidak rasional ketika mendesain sesuatu yang ternyata tidak terpenuhi. Tapi memang harus diakui FIFA juga punya standar dalam konteks dia punya guideline yang tahun terbaru 2022. Nah, menurut informasi dari tim penyusunnya, arsiteknya, memang sempat datang pada waktu itu dari tim FIFA untuk menilai. Ada beberapa catatan-catatan, misalnya contoh, untuk mensterilkan kawasan ini dalam radius 1 km tidak ada kendaraan yang bisa masuk, hanya untuk memang official sama pemain saja. Harus diakui ada keterbatasan dari area lahan yang ada. Memang besarnya hanya 70 hektar, kalau di GBK bisa 100 hektar sama total tambahan bisa 400 hektaran.